Selamat sore Bapak. Pertama-tama saya perkenalkan nama Antonius Bunga, NIM 230303011, kelas C semester 2. Baik, saya ingin mempresentasikan hasil review saya dari judul buku Komunikasi dan Kapitalisme Sebuah Teori Kritis. Oke, saya langsung dalam pembahasan teori komunikasi kritis dan Marx. Teori komunikasi secara historis, idealis, dan positivis ini harus utama telah mendepankan pandangan bahwa masalah masyarakat adalah masalah dari komunikasi, di mana ia mengevaluasi dari analisis masalah-masalah utama, kekuasaan dan ketidaksertaan dalam hubungan struktural tanpa teori sosial mandul. Semacam itu juga sering membuat konsep sistem komunikasi sebuah penentu utama masyarakat, mengabaikan sosial konteks, produksi dan penerimaan serta hubungannya dengan lembaga pusat dan proses masyarakat. Teori komunikasi yang dialektis dan kritis tidak bisa hanya menjadi teori komunikasi, tapi pada saat yang sama harus menjadi teori kritis dialektis masyarakat. Yang kedua, dialektis Marxisme, humanis dan teori komunikasi. Saya sajikan dalam buku ini berdiri dalam tradisi Hegel dan Marx. Saya baru-baru ini menambahkan Aristoteles ke garis pemikiran ini karena sudah saya menjadi yakin bahwa Aristoteles menjadi pengaruh yang terbesar pada karya-karya Marx. Berdasarkan pendekatan dalam Aristotelian, dialektis Marxisme humanis sering disingkirkan dengan label Eurocentrisme, sedang asumsi bahwa Eropa dan pemikiran Aristoteles memiliki karakter imperialistik yang inheren. Yang berikut, filsuf Yunani seperti Thales pernah ke Mesir, di mana mereka dipengaruhi oleh Mesir filsafat. Ada asal Mesir dan filsafat dan peradaban Yunani. Filsafat Mesir dan juga mempengaruhi Aristoteles. Aristoteles berkenalan dengan doktrin dan ide para ulama Mesir yang tidak diketahui kepada dan tidak diajarkan oleh Plato. Karenanya kekayaan dan keragaman spekulasi yang dimuncul dalam korupsi Aristotelian dan kemajuan filosofinya. Yang berikut, anti-humanisme. Marxisme humanis yang dialektis kritis terhadap anti-humanisme. Althusser menulis bahwa struktur hubungan produksi menentukan tempat dan fungsi yang ditempati dalam diadopsi oleh para agen produksi yang tidak pernah lebih dari mempengaruhi tempat-tempat ini sejauh mereka ada pendukung terakhir. Fungsi-fungsi ini Althusser mengabaikan satu sisi dialektika struktur dan badan. Konsekuensinya, dia menggambarkan pendekatan bagi para pembaca anti-humanis terhadap Marx. Masalah utama Althusserianisme adalah hal itu telah memajukan gagasan tentang kematian subjek manusia yang telah diilhami beberapa generasi ulama dan telah menghasilkan pemikiran anti-humanis bahwa dengan menyemar menjadi kritis telah mendepankan bentuk-bentuk baru pemikiran operasif dan mempraktikkan anti-humanisme sebagai programnya sendiri. Bukan manusia seperti teknologi laboratorium
instrumen, bahan, dan lain-lain, seperti subjek sosial. Dan karena itu misalnya berbicara tentang suara manusia, teori jaringan, aktor, dan Althusser menghapus perbedaan antara manusia dan bukan manusia dengan mengklaim bahwa yang terakhir adalah aktor sosial. Berikut kebebasan dan kebutuhan. Pendekatan determinisme strukturalis mengasumsikan bahwa ekonomi atau lainnya struktur harus mengarahkan manusia untuk bertindak dengan cara tertentu, seperti bahwa tentang revolusi atau tentu saja mengakibatkan runtuhnya sistem sosial. George Lucas mengkritik pendekatan ini sebagai pendekatan borjuis, dilema, kesukarelaan, dan fatalisme, di mana mereka membentuk perlu lawan dan saling melengkapi dari pemikiran borjuis. Utisisme, strukturalisme, kebutuhan sampai tingkat determinisme mekanistik, di mana manusia tidak punya kebebasan bertindak sama sekali dan tidak ada pilihan. Kesukarelaan sebaliknya mereduksi masyarakat menjadi individu. Lucas justru membutuhkan teori non-fatalistik dan non-ekonomistik yang tidak bersifat sukarela maupun individualistis. Untuk perkembangan seperti itu terjadi krisis harus menempatkan kebutuhan perubahan dalam agenda politik. Seorang tidak bisa melanjutkan dengan cara lama, dan dalam situasi seperti itu yang bertindak pasti menginginkan yang berfundamental berubah. Mereka tidak ingin hidup dengan cara lama. Hanya dengan begitu bisa emansipatoritas praktik politik praksis muncul. Dialektika subjek objek merupakan ontologi presensual masyarakat dan sejarah. Yang berikut, hubungan produksi dan kekuatan produktif. Mereka memanfaatkan kapitalis tubuh dan mental mereka yang mengembangkan melalui pendidikan. Kapasitas tersebut merupakan kapasitas produksi manusia. Hal itu didukung oleh pemanfaatan alam yang terorganisir oleh manusia, kekuatan sains teknologi dalam masyarakat, kekuatan sosial murni. Metode produksi pengetahuan, praktis organisasi, kerja, mode regulasi, budaya kerja, cara produksi adalah bentuk aktivitas tertentu dari individu bentuk tertentu untuk mengeksplorasikan kehidupan mereka, cara hidup yang pasti di pihak mereka. Sistem tenaga produktif adalah suatu proses yang menghasilkan subjek pekerjaan dengan objek produksi manusia tentang produksi sendiri, tetapi hanya berdasarkan dalam hubungan sosial dan kemasyarakatan. Hubungan kelas bersifat sosial, hubungan yang menentukan siapa yang mengontrol kepemilikan alat produksi dan produk masyarakat dan mengembangkan kekuatan untuk tidak memiliki oleh produsen langsung tetapi oleh kelas pemilik. Hubungan kelas adalah hubungan antara orang pemilik properti dan kelas tanpa properti, di mana kelas tanpa properti dipaksa untuk memproduksi produk surplus dan nilai kelebihan untuk kelas lain. Berikut ekonomi dan masyarakat. Teori Marx tertentu menggambarkan budaya, ide, komunikasi, informasi, pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari
suprastruktur imaterial itu bertumpu secara sosial pada basis materi dan ekonomi. Dikatakan juga bahwa suprastruktur dimulai ada sementara setelah pangkalan, tetapi dengan demikian orang di bawah pemikiran ranah budaya dan politik. Model dasar suprastruktur adalah statis dan seringkali reduksionis. Ia menjelaskan perubahan secara ekonomis, tetapi model kontragiois seperti teori postmodern atau teori sistem juga ada catat. Mereka menyatakan bahwa budaya atau politik membentuk sistem super masyarakat. Pendekatan semacam itu seringkali juga diberikan analisis multi faktor. Itu mengendalikan bahwa semua subsistem masyarakat sama pentingnya. Analisis seperti itu sering ditampilkan sebagai kompleks dan non-reduksionalis. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah sistem di mana manusia, khususnya hubungan produksi, diciptakan nilai guna yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, politik. Dalam sistem politik, manusia mengambil keputusan kolektif yang mengatur masyarakat. Yang ketiga, budaya adalah sistem di mana manusia memproduksi yang memerlukan produksi pikiran, tubuh. Budaya berarti dominan subjektivitas sosial. Dominan lebih luas dari ideologi tetapi lebih sempit dari masyarakat. Kurang gamblang dibandingkan ekonomi tetapi lebih nyata daripada teori. Filsuf Wolfgang Hofkiner telah membuat konsep model panggung. Itu menjelaskan logika bagaimana tingkat organisasi realitas terhubung. Berikut masyarakat modern. Kebudayaan modern terdiri dari ranah privat dan publik budaya. Budaya modern adalah tentang akumulasi kekuasaan, definisi kekuasaan pembuat makna dan reputasi yang menggunakan untuk mendefinisikan, menyebarkan, memproduksi, dan menantang makna dominan dan pandangan dunia. Dalam kapitalisme tunggal dipaksa untuk mencoba mengumpulkan lebih banyak modal dan mendapatkan keuntungan agar bisa bertahan hidup. Dalam versi negara liberal, demokrasi parlementer dan kompetisi parlementer, partai yang diselenggarakan melalui pemilihan. Di sana juga merupakan kebebasan dasar dijamin oleh konstitusi. Kebebasan dapat mengumpul, bersingkat, pers, gerakan, pemilikan kepercayaan, pemikiran, dan ekspresi, serta monopoli negara atas kekerasan yang terorganisasi dalam bentuk aparat negara yang represif, polisi, militer, sistem peradilan, dan penjara. Itu menjamin reproduksi pesanan yang ada. Dalam versi politik ini, masing-masing partai berusaha untuk mengumpulkan kekuatan keputusan sebanyak mungkin. Dalam bentuk negara otoriter seperti fasisme dapat monopoli kekuasaan politik dikendalikan oleh satu sertai dan partai dan pemimpinnya. Dalam masyarakat, manusia menghasilkan hubungan sosial, struktur, sistem sosial, dan masyarakat.
Masyarakat modern, proses produksi pada saat yang sama adalah proses akumulasi. Melalui akumulasi kekuatan kelas menciptakan ketidakseimbangan kekuatan. Kekuatan adalah kontrol aktor atas sarana yang memungkinkan mereka untuk menentukan struktur, juga mempengaruhi proses dan keputusan untuk kepentingan mereka sendiri. Oke, hanya itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih.